Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Deka. Kali ini Miss Deka akan menyampaikan tentang materi dari lanjutan materi sebelumnya. Ya, di sini Miss Deka akan menyampaikan tentang pemanfaatan bioteknologi dalam produksi pangan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam bioteknologi. Itu ada bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern. Jadi di sini Miss Deka itu akan menyampaikan tentang apa saja sih uh, produksi pangan yang memanfaatkan bioteknologi. Nah, kenapa kita harus menggunakan pemanfaatan bioteknologi tersebut dalam produksi pangan? Jadi ada berbagai banyak latar belakang yang ya sehingga kita itu harus menggunakan bioteknologi. Yang pertama itu karena apa? Ketersediaan pangan merupakan suatu permasalahan yang terus dicari solusinya. Jadi banyak sekali nih permasalahan-permasalahan tentang ketersediaan pangan itu. Yang kedua itu gagal panen itu merupakan salah satu hal yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Nah, kemudian gagal panen juga disebabkan karena berbagai kondisi alam ya yang kita tidak dapat menghindarinya, itu seperti ada banjir, kemarau, gunung meletus dan lain-lain. Nah, terus ternyata itu banyak jenis mikroorganisme itu yang sangat menguntungkan dalam pembuatan produksi pangan. Nah, jadi di sini adalah latar belakang yang melandasi kenapa kita harus memanfaatkan bioteknologi dalam memproduksi suatu pangan. Nah, yang terakhir itu ada aneka produk makanan itu memanfaatkan jasa mikroorganisme dalam pengolahannya. Nah, apa saja ya? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, oke, di sini ada tabel produk hasil bioteknologi dan mikroorganismenya nih. Di sini ada yang pertama ada Rhizopus oligosporus. Di sini tuh ada bakteri yang untuk membuat tempe. Ternyata tempe itu menggunakan bakteri ya. Benarkah itu bakteri? Bukan bakteri ya, Rhizopus oligosporus itu bukan bakteri. Nah, mistika salah ngomongnya tadi ya. Ternyata dia bukan bakteri, tapi dia itu jamur ya. Ada jamur di sini. Agennya itu ada jamur sama bakteri gitu ya. Nah, yang kedua itu ada tauco. Produk tauco itu dia menggunakan agen biologinya Aspergillus oryzae. Jadi Aspergillus oryzae ini dia itu merupakan salah satu jenis jamur ya. Dia itu dari ragi gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu ada Aspergillus soya untuk membuat kecap. Terus ada Neosporus cytobella, oncom dan lain-lain. Itu ada Lactobacillus bulgarius ya untuk membuat yogurt. Jadi ternyata yogurt itu hasil dari bioteknologi yang sering kita makan nih. Ada keju, ada mentega dan ada asinan. Nah, adik-adik semua bisa melihat dari tabel semuanya di sini ya. Nah, di sini ada enzim-enzimnya nih yang dihasilkan, terus bahan aslinya, bahan utamanya itu, bahan bakunya itu apa saja. Nah, nanti produknya jadinya apa. Jadi ini berbagai produk hasil dari pengolahan bioteknologi. Nah, selanjutnya yang pertama ini ada tempe. Nah, kita sering banget ya memakan tempe. Siapa sih yang nggak pernah melihat tempe gitu. Nah, ternyata tempe kedelai itu merupakan bahan makan hasil fermentasi biji kedelai oleh kapang atau jamur. Jenis jamurnya itu tadi yang udah mistake bilang itu adalah Rhizopus oligosporus. Nah, untuk video ini kita tidak usah ya, kita lanjut aja ke slide berikutnya karena ini merupakan video proses pembuatan tempe gitu ya. Adik-adik semua pasti sudah tahu gimana cara dalam pembuatan tempe. Nah, di sini Mistika hanya ingin menyampaikan tentang jenis-jenis dari bioteknologi tersebut. Jadi untuk proses pembuatan tempe kita skip aja. Nah, selanjutnya ada tape singkong. Nah, siapa sih yang belum pernah makan tape singkong ya? Dari asal mana ini? Biasanya banyak di Bandung ya, namanya itu peyem. Biasanya seperti itu. Nah, mikroorganisme yang berperan apa dalam pembuatan tape? Di sana ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, tape ini dapat diolah juga nih menjadi minuman beralkohol tapi ya, terus ada sirup, sari tape, asam juga dan sebagainya. Bisa juga tape singkong ini bisa menjadi sale gitu ya. Dulu Miss Deka pernah bikin tape pisang. Jadi singkongnya tuh diganti dari pisang, terus difermentasi, habis itu dibikin sale. Jadi rasanya itu lebih enak dan beda dari yang lain seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada acar atau asinan. Wow, ternyata acar atau asinan ini itu juga merupakan menggunakan proses bioteknologi. Kok bisa?
Iya, di sini asinan dan acar ini hasil fermentasi dari bakteri asam laktat ternyata. Atau yang bernama Lactobacillus bulgarius. Nah, dia itu memberi rasa asam dan sedikit asin dalam bahan-bahan seperti kubis atau timun atau loba kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau di Korea itu dia menggunakan fermentasi kimchi ya kalau di Korea itu. Selanjutnya, nah, minuman beralkohol juga ini merupakan dari peranan mikroorganisme ya. Dia itu hasil dari bioteknologi. Nah, minuman tradisionalnya apa ini yang mengandung alkohol? Ada tuak, ada brem, ada sake nih. Sake ini biasanya ini makanan khas, makanan minuman dari Jepang ya, sake ya. Terus ada anggur. Nah, fermentasi buah anggur dia juga menggunakan bioteknologi, ada menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces pianus. Bir juga sama, terus ada alkohol. Nah, di sini kita tidak boleh ya memakan minum-minuman beralkohol karena kayak kalau terlalu banyak juga kurang baik, dan kalau misal kita tidak disarankan untuk meminum minuman yang beralkohol. Next, kita lanjut. Nah, ada yogurt. Nah, kalau ini nih kita sering banget memakan ya, hampir tiap hari ya kita menjumpai ada produk ini di berbagai toko, di berbagai warung. Nah, ternyata yogurt ini juga produk hasil bioteknologi. Dia itu menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri Lactobacillus bulgarius. Jadi bakteri Streptococcus thermophilus itu berfungsi memberi rasa asam. Jadi kenapa yogurt itu rasanya asam kayak gitu? Karena ada peran bakterinya. Terus ada Lactobacillus bulgarius yang memberi aroma dan rasa yang beda. Jadi bahan baku utamanya tuh dia menggunakan susu yang nggak ada rasanya, yang murni, dimasak menggunakan temperatur tertentu. Nah, lalu setelah itu dikasih ini bakteri, nanti dia akan terjadi fermentasi, makanya dia jadi menggumpal seperti ini gitu ya. Nah, yang keenam ada mentega atau keju. Ternyata mereka juga dari hasil bioteknologi ya. Itu gambar yang atas, itu mentega yang biasa sering kita gunakan untuk membuat roti. Ada keju nih, keju nih ya, di berbagai makanan sekarang ya pasti ada rasa keju itu yang paling best seller karena emang keju itu rasanya enak ya. Nah, mentega sama keju ini juga merupakan hasil dari proses bioteknologi pangan ya. Nah, mentega dia menggunakan bakteri apa? Ada Lactobacillus bulgarius yang membuat cita rasanya itu menjadi beraroma gitu, enak. Terus ada Streptococcus lactis dan Leuconostoc ceremonis. Jadi dia itu dalam proses pengasaman ya. Selanjutnya keju dia juga menggunakan bakteri Propionibacterium dan jamur Penicillium. Jadi dia menggunakan bakteri sama jamur ya di sini dalam menggunakan proses bioteknologinya. Selanjutnya ada roti. Roti juga ternyata dia menggunakan proses bioteknologi. Ini roti tawar ya, kita sering menjumpai roti tawar ya. Nah, ini dia menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini jamur ya, menggunakan jamur ya, yang untuk membuat tape dia. Dia itu perannya memfermentasikan gula di dalam adonan gula ya, minum dari tepungnya pasti di dalam adonan menjadi CO2 dan alkohol sehingga adonannya itu mengembang dan meninggalkan tekstur yang khas. Jadi proses pengembangan ini juga dari ragi roti ya, dia menggunakan ragi untuk biar ngembang gitu. Selanjutnya ada kecap, dia itu menggunakan Aspergillus oryzae. Jadi kecap juga hasil fermentasi ternyata teman-teman semuanya. Nah, dia itu di kedelai ya, dia itu jamur bersama bakteri tubuh dalam kedelai yang sudah dimasak ya, akan menghancurkan campuran gandumnya sehingga setelah melalui fermentasi karbohidrat yang cukup lama juga akan dihasilkan oleh kecap. Jadi dia itu prosesnya menggunakan fermentasi. Nah, kalau adik-adik semuanya penasaran bagaimana cara untuk membuat kecap,
Nanti bisa cari-cari videonya di YouTube atau video pembelajaran dari channel yang lain, dan nanti bisa melihat bagaimana sih cara membuat kecap seperti itu. Karena selama ini kita hanya makan saja ya kecap ya. Untuk campuran apa biasanya ya? Untuk campuran nasi goreng, sosis dibakar itu biasanya menggunakan kecap biar ada cita rasa manis ya. Nah, selanjutnya ada PST, protein sel tunggal. PST berasal dari mikroorganisme. Nah, dia itu meliputi jamur dan ganggang. Nah, PST ini mempunyai nilai gizi tinggi karena mengandung protein yang tinggi, protein sel tunggal. Nah, contohnya ini ada chlorella dan spirulina. Itu ternyata dia merupakan salah satu jenis protein sel tunggal ya. Nah, terus kita juga bisa perannya itu pembentukan varietas tanaman unggul yang baru. Nah di sini ada penyiraman tanaman kedelai yang berlabel Roundup Ready. Jadi nilai tambahnya dari proses bioteknologi ya ini peningkatan kandungan nutrisi, untuk peningkatan rasa, peningkatan kualitas produk dan lain-lainnya. Jadi sendiri bisa membaca. Jadi ini sebagai bahan baku pangannya gitu ya, dari bioteknologi itunya, bukan membuat produk makanan tapi ini bahan pangannya. Jadi bisa untuk menentukan varietas tanaman yang unggul. Berarti ini dia menggunakan bioteknologi modern ya. Oke. Nah, contoh beberapa tanaman unggul dari produk bioteknologi itu ada padi golden rice, terus ada kentang Russet Burbank, nah terus ada tomat Valsau, terus ada tembaga rendah nikotin. Nah yang ini ya gambar tadi golden rice, jadi warnanya dia keemasan gitu ya. Terus ada kentang Russet Burbank, terus yang C itu ada tomat Valsau. Jadi ini tuh berbagai tanaman unggul nih dari hasil bioteknologi. Nah ini bahan baku utamanya. Jadi pangan nggak cuma dari hasil produk tapi juga untuk bahan pangannya gitu ya. Nah ini tembakau rendah nikotin. Jadi tembakaunya itu nikotinnya itu rendah. Jadi mungkin saja ini lebih aman dikonsumsi mungkin ya. Tetap ada kandungan nikotin tapi ini direndah seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Semoga ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa dan ditunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.